Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qail wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Shalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para alim ulama, orang tua saya dan seluruh jemaah dan panitia masjid, terima kasih sudah diberikan kesempatan silaturahim dengan para jemaah Masjid Raya Rapang. Sebenarnya saya tidak ingin tausiah, karena bukan level saya yang memberikan tausiah kepada Bapak Ibu. Saya datang ke sini ingin silaturahim kepada Bapak Ibu semua dan minta didoakan. Saya rasa Bapak Ibu mungkin lebih dekat kepada Allah daripada saya. Maka belajar kepada pesan Rasulullah SAW kepada sahabat-sahabatnya. Nabi pernah minta kepada sahabatnya untuk mencari orang yang namanya Wais Al-Qarni. Pida mana ngiro Nabi ta maka ada kusir untuk Wais Al-Qarni suruh min lo doang aku. Kira-kira begitulah. Saya datang ke sini ingin didoakan kepada Bapak Ibu semua, minta doa. Semoga saya pribadi dan kita semua kehidupan di dunia dan akhirat lebih baik dan kita meninggal husnul khatimah. Hamba yang dimuliakan Allah, tadi Imam Tak, saya menikmati yang dibaca Imam tadi di juz 4, nikmat sekali. Ada penggalan ayat wa kana Allahu bihim alima, kemudian innallaha la yazlimu mithqala dzarrah. Ayat ini mengingatkan kita semua, saya dan kita semua. Di depan ayat itu berbicara tentang ibadah sosial. Karena ibadah ini sering saya katakan dan bahasakan, ibadah ini dua, angkayasa ritual, angkayasa sosial. Ritual mas sempajang, Allahu Akbar, ruku, sujud. Itu ritual. Membantu orang, itu sosial. Kenal orang, itu sosial. Saya rasa di kampung tak ini, ibadah sosial tak tidak diragukan lagi. Terkadang ibadah sosial ini diabaikan orang. Tapi tidak semua. Dulu ada jamaah umroh ya saya. Kebetulan si kamera itu malolo, si kamera itu matuah. Yang malolo ya komplain. Zaman itu masih SMS, belum ada WA. Dia SMS saya, Pak Haji, saya kan sudah kasih tahu Ki, saya berangkat umroh, dia umelo ngurus itu matuah. Saya mau pergi beribadah. Itu karena belum paham bahwa mengurus orang itu, membantu orang itu juga ibadah. Ibadah sosial. Saya sering memberikan contoh. Kenapa sholat di masjid lebih banyak pahalanya daripada sholat di rumah? Sementara gerakannya sama. Sholat subuh 2 rakaat. Oku masih gie, oku boleh 2 rakaat atau? Oku masih gie takbir ihram, rokok sujud, oku boleh maku atau? Tapi kenapa di masjid lebih banyak pahalanya? Di situ ada interaksi sosial. Saya ketemu Bapak Ibu,
Kalau di rumah tidak. Terkadang ibadah sosial ini didahulukan daripada ibadah ritual. Matanga ki masampaja ko bolata, Allahu Akbar. Tapagora bali bolata, tolong ki kebakaran. Sebagian ulama mengatakan berhenti sholat, bantu orang. Itu ibadah sosial. Ayat tadi ini bercerita tentang ibadah sosial yang banyak. Setelah berbicara sembah Allah, kemudian berbicara tentang ibadah sosial. Alladzina yabkhaluna an-nasa wa ya'muruna bil bukhl. Ini penyakit. Ada angka tahu makaddi, ini cerita ya tadi. Angka tahu makaddi si matu napangaruhi si teh makaddi. Olone ko ba makaddi mo pangaruhi si tuwe? Makanya tadi saya nikmati yang dibaca Pak Imam, suaranya bagus, fasih, makhrajnya. Mungkin saya tidak bisa seperti makhrajnya dia. Terus ada yang menarik, wa kana Allahu bihim alima, ditutup dengan wa kana Allahu bihim alima. Kenapa? Ini penegasan bahwa yaro ipasu ayak berangi ibadah sosial le kana Allahu bihi alima, nisab wa Allah taala. Seakan-akan apa guru ki Allah taala, maka tidak semua ibadah sosial tidak mesti di semana tuh kita bantu orang, tidak mesti upload toko sosial media. Karena wa kana Allahu bihim alima. Tapi di kampung Tangkan sudah banyak ya. Sudah banyak lah yang menyumbang tanpa nama karena Allah. Karena Allah 10 juta. Tapi nak biang utan maka daya tiro. Ini manusia. Makanan tegas ka fuang Allah Ta'ala, maka wa kana Allahu bihim alima. Kemudian dilanjutkan lagi, innallaha la yazlimu mithqala dzarrah. Ero fuang Allah Ta'ala dena zolimi ki. Dena zolimi ki nisan. Ini tentang ibadah sosial. Dan puasa ini mengajarkan kita sosial dan ritual. Di puasa itu ada zakat fitrah, itu sosial. Hamba yang dimuliakan Allah, ada sahabat Nabi namanya Anas. Dia bercerita tentang ibadah sosialnya Nabi. Anas bin Malik ini kita percaya bahwa kalau Anas mak bicara tentang Nabi, kita percaya. Nah sebab Anas bin Malik ini mabicu mau pinondrok Nabi tak. Ini lagi, jadi mendoakan orang itu bukan bid'ah. Memang Nabi ajarkan ke sahabatnya dan Nabi sering doakan orang. Anas bin Malik didoakan sama Nabi. Salah satu doanya, panjangkan umurnya, berikan rezeki. Umurnya Anas panjang. Rezekinya, ya dulu kan tidak ada rekening ya. Kita bisa gambarkan rezekinya Anas bagaimana. Ada riwayat mengatakan, itu Anas, anaknya 80 orang. Kita berapa di sini yang sholat? Ada berapa orang? Kalau ada orang tua, bukan, kalau angka tahu mapandre, kata lu sia so arwa pulau atau napandre, tahu soge atau pedi. Arwa pulau kata lu sia so pandre. Ini orang kaya orang miskin? Tentu orang ekonominya di atas lah ya. Itu doa Nabi. Anas ini bercerita tentang ibadah sosialnya Nabi.
Bagaimana sih Nabi ini, Anas? Anas katakan Nabi itu yujibu da'watal abd. Jejero Nabi ta nakunjungi tawe. Kalau engkau moli nakunjungi. Ini ujian ya kita lah. Ujian saya, ujian seperti saya biasa katakan bahwa ujian ustadz itu tinggi. Saya bukan ustadz. Saya kebetulan aja tinggi. Berdiri di sini. Kalau engkau misalnya ustadz terkenal, mau nggak datang kalau diundang di masjid kecil? Nabi datang. Itu sosial. Kalau di kampung ta ini itu tidak ditanya lagi, itu sudah bagus sosialnya itu. Bahkan ibadah sosial ta ini di atas rata-rata lah. Nah sebab angka ibadah sosial ta oko kampot ta khususnya Bugis di kampung lain tidak ada. Seperti masyarakat jemaah haji, ya kan? Syarafah Mekah. Kok kampung lain digagak? Di kampung tak ada. Artinya yang ini tidak diragukan lagi lah ibadah sosialnya kita. Hamba yang dimuliakan Allah. Apalagi ibadah sosialnya Nabi. Kata Anas, dia kunjungi orang sakit. Ini juga tidak diragukan kita. Cuma pelajaran kepada orang sakit, saya kadang ada begini, ini saya. Ada orang umurnya 90 tahun, 100 tahun. Malah setamu rumah sakit. Kira-kira, terkadang, bukan semua, terkadang ada orang memaksakan untuk sembuh. Ya kan? Nah, saya di sosmed, di radio ada kajian namanya mimbar cahaya. Saya katakan begini, ini pelajaran untuk saya. Hidup ini satu paket. Ada hidup di dunia, hidup akhirat. Itu satu paket. Kehidupan dunia ini berlanjut ke akhirat. Kira-kira kupur kitu kulino teki joka. Pasti ke akhirat. Semua sarana yang kita miliki sebenarnya itu mengantar kita ke akhirat. Sadar atau tidak? Kita baru beli mobil baru, ke pengantin, kecelakaan, meninggal. Kemana kita? Akhirat. Tidak ada tempat transit. Langsung akhirat. Makanya itulah tadi saya sampaikan, saya minta didoakan semoga saya husnul khatimah, meninggal dalam keadaan baik di dunia, menuju akhirat. Tapi caranya Nabi itu, kalau mengunjungi orang sakit tentu kita tahu, didoakan, menanyakan kabar. Didoakan gimana coba? Saya tidak mengatakan harus dipakai, tapi kita sharing. Saya pernah mengunjungi orang sakit, tapi ini keluarga saya. Umurnya sudah tua lah. Harapan untuk sembuh tipis. Menurut dokter, setelah saya bicara dokter, harapan sembuh tidak. Kuranglah. Tapi tidak, ini kita bisa analisa. Saya katakan begini, Om,
kehidupan ini satu paket. Ada dunia, ada akhirat. Di dunia ini kita sudah bangga apa yang kita lakukan. Rumah tak sudah ada, mobil tak, harta tak, oke lah. Anak-anak tak, bagus lah. Kira-kira tugas tak di dunia sudah selesai. Sekarang kita fokus hadapi akhirat. Kenapa saya lakukan ini? Karena saya tahu bahwa kehidupan ini satu paket. Ada dunia, ada akhirat. Tapi tidak bisa kita lihat sikon dalam menyampaikan itu. Ya tentu kita berikan semangat hidup. Tapi kita harus kasih tahu bahwa kehidupan ini satu paket. Dulu waktu ibu saya sakit, saya istikharah. Ini kita sharing. Saya istikharah. Ya Allah, berikan saya petunjuk. Kalau ibuku masih panjang umurnya, kasih saya petunjuk. Kalau ibuku ini engkau masih titipkan umur di dunia yang panjang, kasih saya petunjuk. Saya akan melakukan ikhtiar kemanapun untuk berobat. Tapi kalau tidak ya Allah, kasih juga saya petunjuk. Entah itu petunjuk atau apa, saya melihat orang tua saya ini tidak lama lagi. Akhirnya yang kulakukan adalah saya minta keluarga saya setiap waktu sholat, tolong ingatkan waktu sholat. Yang saya ingin katakan bahwa biasa kita lihat lampu merah kan, lampu hijau, kuning, baru merah. Yang kita ini lampu hijau lah, ya kan? Tiba-tiba lampu merah, ya? Orang sakit itu di sisi lain bersyukur, kenapa? Lampu kuning, ya kan? Ada kesempatan untuk beribadah terus. Coba kita jalan ke rumah sakit, harusnya orang yang sakit itu bagi orang yang beriman beragama Islam harusnya rajin sholat, harusnya rajin salat, harusnya rajin ibadah ritual dan ibadah sosial. Kenapa? Ini lampu kuning. Kita ini tele masehata magalak mopi, tiba-tiba lampu merah. Innalillah. Hamba yang dimuliakan Allah. Nah, kenapa Allah berbicara wa kana Allahu bihim alima, kemudian innallaha la yuzlimu mithqala dzarrah? Allah tahu karakter kita. Karena kita ini madain Tuhan, Allah ini ciptakan kita, pasti Allah tahu. Pasti Allah tahu karakter tak? Pasti. Karena memberi itu pekerjaan yang susah. Memberi pekerjaan yang susah. Makanya Allah katakan wa kana Allahu bihim alima, aja mau tahu nisab wa Allah taala. Dan Allah tidak zalimi kita. Allah sangat tahu karakter kita. Hamba yang dimuliakan Allah. Terakhir, kita sama-sama belajar. Saya juga masih belajar. Dalam ibadah puasa ini, saya sering katakan bahwa kita itu punya rekening. Siapa yang pegang? Allah yang pegang. Tabungannya gimana? Ada tabungan sholat, ada tabungan zakat, ada tabungan puasa, ada tabungan haji umroh dan tabungan sosial yang lain. Makanya Allah katakan innallaha la yazlimu mithqala dzarrah. Yang tercatat di situ tidak akan kurang, tidak akan.
Kita semua punya uang, insya Allah. Nah sekarang, kita pegang uang itu tidak? Enggak kan? Ada di bank. Kalau kita percaya bank, bagaimana dengan banknya Allah? Makanya, semoga dengan pendekatan ini, sebaru dia Pak penyakit. Dan iya roket dia seke namo to seke cecetui. Saya kan kalau bimbing jemaah haji kan, biasa kan ratusan. Tahun kemarin Menteri Agama percayakan saya membantu beliau untuk menghandle atau membantu melayani jemaah haji seluruh Indonesia. Sebelum pindah dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji. Saya biasa begini, katakan kepada jemaah. Dari provinsi ke provinsi. Tolong pengelompokannya dicatatlah. Iro papelo pasti kamera pernah papelo. Eloner ya sifat darumpu kutu. Ya kan? Nah sabah iro biasa kong katalu dia na papelo, na pacit di mapelo pa, komplengnya telu pasti kamera angkat cit di dia na poji mangase, angkat telu poji. Ini kan biasa. Pasti kamera pada na mangase, pasti kamera itu pada dia na poji. Nah, iya biasa ke pasti kamera ni toma tua si bawa toma lolo ini biasa komplain. Nah, inilah pendekatan ibadah sosial. Saya bilang begini, iro ko makadiki penri memang di limata. Beri pasti kamera tu pada tu makadi. Gitu? Ya ko lima teh si kamera, lima tok ko makadi ku tu iko bawang, siak kadi ko nori. Karena biasa Pak, nanti kalau di Mekah aja tetap si kamera kayak Yanu. Kenapa? Makanya saya Pak, tipilan aja masih gitu. Ternyata orang kikir itu biar orang kikir juga tidak suka. Penyakit yang dimunculkan Al-Quran lebih parah lagi. Ya bakaluna wa ya'murunan nasa bil bukh. Maka di sini pengaruh sih tema kedi. Aja aja mas sumbang ke roh. Ada biasa telepon saya Pak. Dulu kebakaran pesantren Asadiyah. Kebetulan saya ketua yayasan. Ada orang sidrap, tahu sogi Pak. Galuna, ayo make gak? Dia menyumbang 10 juta. Untuk saya banyak, tapi untuk dia, CD Miro. Ada menelpon saya saudaranya, Pak Haji. Aja nata pengaruhi mas sumbang. Namun itu mah mas sumbat toh. Ya mudah-mudahan bukan yang dimasuk Al-Quran. Alladzina yabakaluna nasa wa ya'muruna bil bukh. Kurang yang makan di. Nah pengaruh sih teh. Hamba yang dimuliakan Allah. Semoga pertemuan kita ini bermanfaat. Sehingga kita keluar dari Ramadan menjadi hamba Allah yang dekat dengan ibadah ritual dan ibadah sosial, dan kita menjadi orang yang baik sangka kepada orang. Nah, sebab biasa tuh ini mungkin orang yang kemarin itu dianggap tidak baik, tapi bisa saja sudah diampuni dosanya, tapi di kepala tak masih tidak baik. Jadi semoga Ramadan ini kita lihat orang baik semua. Karena ini sudah subuh kelima, mungkin subuh ketiga, subuh kedua kemarin sudah diampuni dosanya. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang sudah diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma fiqil aqwamit thoriq, wabillahi taufiq was-sa'ada wal irsyad. Dan terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.